Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekalian, kita kembali hadirkan ujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pujian ini adalah ruhnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukaddimah yang Nabi sering baca adalah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ada tiga kata yang digandingkan di situ. Nahmaduhu, pujian kepada Allah, wa nasta'inuhu, pertolongan dan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nastaghfir, dan permohonan untuk ditutup kesalahan kita. Dan tiga-tiganya ini meskipun sebuah kebutuhan kita. Kebutuhan kita memuji kepada Allah, ya, karena seorang hamba tentu dia harus tahu yang mana layak dipuji, mana tidak layak dipuji. Bahkan ibadah ini intinya pada doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa intisarinya dari sebuah ibadah. Dan doa itu sekalian tidak selamanya kita harus meminta. Mesti diluruskan, dipaham betul. Doa yang selama ini senantiasa dipahami oleh sebagian kaum muslimin, begitu kita sebut berdoa, seolah-olah fokusnya hanya satu, meminta. Padahal doa itu ada dua. Ada doa yang sifatnya permintaan, dan ada doa yang sifatnya tidak meminta apa-apa, tapi justru pujian, pengagungan, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, itu adalah doa. Dan justru ini lebih tinggi. Kalau mau diklasifikasi doa permintaan, ya, dan doa pengakuan, doa penetapan, doa pentasbihan, doa pensucian, itu lebih tinggi daripada doa sekedar meminta. Ya, kalau meminta sekarang hampir kebutuhan kita. Tapi kalau doa dalam bentuk pujian itu lebih tinggi, karena kadang bukan kebutuhan kita. Kita akan masuk di doa yang iftitah. Ada 3 nama sering muncul di sini. Doa istiftah, doa iftitah, dan doa as-sana. As-sana, as-sana itu adalah pujian. Pujian. Karena hampir semua doa-doa iftitah yang sahih dari Nabi itu intinya apa? Pujian kepada Allah. Sehingga disebutlah dia as-sana. Maka keberhasilan seorang hamba dalam salatnya, bagaimana dia jujur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita coba masuk di ini satu pujian. Ini satu pujian. Ya. Subhanakallahumma, maha suci Engkau wahai Allah. Jadi ini pujian. Pujian dalam bentuk tasbih. Dan ini ibadah sekali sangat tinggi sekali. Ya. Ini kalimatnya
Maha suci Engkau. Apanya disucikan? Disucikan dari semua yang tidak berhak pada Allah. Dalam kalimat tauhid nanti, pembahasan tauhid ada 3 tauhid utama. Oleh sebagian para ulama membagi ke situ. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma. Disucikan asmanya Allah. Maka di sini ada kata wa bihamdika, dan pujian itu untukmu. Berarti disucikan dari hal yang tidak berhak, dari hal yang tidak pantas. Allah itu suci dari kejelekan yang semua yang tidak pantas itu kejelekan. Salah satu namanya Allah atau sifatnya Al-Qayyum. Suci Allah dari Al-Qayyum. Coba apa? Coba kalau Allah Qayyum, berarti apa yang tidak pantas bagi Allah? Hajatuhu li mahlukat. Kalau Allah itu qiyam binafsi atau Al-Hayyul Qayyum. Nah, ini kita tahu Allah karena nanti nyambung kita punya dialog kepada Allah. Kalau kita tahu apa sifatnya Allah, satu diantaranya Al-Qayyum. Apa itu Qayyum? Berdiri sendiri, tidak butuh. Dan dengan sifat ini Allah suka memanggil namanya Allah itu Ya Hayyu Ya Qayyum. Manusia hayyu tapi tidak qayyum. Ya. Apa buktinya manusia tidak qayyum? Putus dengan orang. Tidak ada yang bisa dipenuhi kalau tidak berdampingan dengan orang. Mau makan coba, semua disiapkan oleh manusia. Hebat bagaimanapun seseorang pasti butuh. Sementara Allah tidak. Maha suci Engkau. Dari mana? Di sini wa tabarakasmuka. Dari namamu penuh berkah. Berarti nama Allah itu disucikan dari semua hal yang tidak pantas. Dengan didahului dengan subhana, berarti kira-kira begini Pak. Hilangkan, wa bihamdik, tetapkan. Subhana itu hilang kan? Tidak pantas, tidak layak, tidak berat. Allah tidur tidak mungkin, Allah lupa tidak mungkin, Allah miskin tidak mungkin, Allah mati tidak mungkin, Allah berkekurangan tidak mungkin, Allah butuh tidak mungkin, Allah hina tidak mungkin, Allah cecerkan kita punya amal tidak mungkin. Maha suci Engkau ya Allah dari semua itu. Semua kekurangannya manusia, Allah Maha Suci. Karena itu sering kita baca Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari semua yang disekutukan manusia. Kemudian kita tetapkan apa? Wa bihamdik. Apa itu wa bihamdik? Pujian untukmu. Artinya apa? Ditetapkan kebaikan itu, ditetapkan seluruh kesempurnaan, ditetapkan seluruh kelebihan ada sama Allah. Kekurangannya dihilangkan, ditetapkan kelebihannya. Ini namanya apa? An-nafi wa isbat. Nafi dihilangkan, dihilangkan itu subhanat. Wa bihamdik dipuji dengan ditetapkan. An-nafi wal isbat. Hilangkan, tetapkan. Sama kan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha la, tidak ada illa kecuali satu. Hilangkan, tetapkan. Maha suci Engkau. Kalimat ini yang membuat Nabi Muhammad naik ke aras. Subhanalladzi asra. Ini yang dipakai Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak. Ini yang dipakai Maryam, bisa melahirkan tanpa seorang suami. Ini yang mendasari sekalian otak kita tidak sanggup memikirkan sesuatu, tapi jangan
hanya meyakini sesuatu kalau sampai tak maksudnya Allah. Nah, kita bisa dipaham gini sih. Kalimat ini sangat disukai oleh Imam Malik karena kalimat ini disucikan, dilepaskan semua hal yang tidak layak pada Allah. Wa bihamdik. Lalu wa tabarakasmuka, dan maha berkah seluruh ismuka, seluruh namamu. Nama Allah tidak terbatas namamu. Yang 9 Asmaul Husna itu nama-nama yang terpilih, yang diagungkan sangat luar biasa. Tapi sesungguhnya nama Allah di sini wa tabarakasmuka, tidak terbatas. Tidak terbatas. Seluruh kebaikan di situ nama Allah. Seluruh kemuliaan di situ nama Allah. Dan tidak ada nama Allah yang cacat. Tidak ada nama Allah yang jelek, karena tidak ada sifat Allah yang jelek. Dan kita berdoa dengan apa? Seluruh namanya Allah. Walillahil asmaul husna. Apa lanjutannya? Fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, yang suci, maka mintalah Allah melalui situ. Maka orang yang cerdas meminta, pakai permintaan sesuai dengan apa yang kita minta. Minta ilmu, panggil namanya Allah dari situ. Ya Alim, alimna. Wahai yang Maha Alim, ajarkan. Ya Razak, farzukna. Wahai yang punya rezeki, kasih saya rezeki. Ya Ghafar, wahai yang Maha Penutup, faghfir lana. Ya Karim, ikramna. Ya. Nama Allah itu dipanggil sesuai dengan kebutuhan kita.